Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Fahmi Al-Muhdar, Al-Habib Reza Al-Hamid, Al-Habib Husain Al-Attas, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Agil, Al-Habib Bidin Al-Habsyi beserta seluruh para habaib. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Khadimul Majlis Al-Ustad Gus Imam beserta seluruh jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang tidak pernah kering daripada memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian tahu lidah-lidah yang di dunia yang basah dengan bersolawat kepada Nabi, kelak di akhirat akan menjadi lidah-lidah yang basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada lidah yang lebih mulia di muka buminya Allah selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh engkau bersolawat kepadanya. Nabi tidak butuh engkau memujinya. Nabi tidak butuh engkau memuliakannya. Nabi tidak butuh engkau mengagungkannya. Tetapi engkau yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Engkau yang butuh bersolawat kepada Nabi. Engkau yang butuh memuji Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalian duduk di majelis ini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kalian duduk mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung. Kenapa? Kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Andaikan lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang menjadi mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rugi, oleh karena itu celaka bagi orang-orang yang lidahnya selalu kering daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang ketika disebutkan di hadapannya namanya Nabi, apapun namanya Nabi, Muhammad kek, Ahmad kek, Mustafa kek, Murtada kek, Mujtaba kek, Yasin kek, Toha kek, ketika disebutkan namanya Nabi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi.
itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Al-Imam Ibn Munziri di dalam kitabnya, beliau menceritakan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad ketika itu ada seorang pemburu kijang yang membawa buruannya kijang di hadapan Nabi Muhammad. Ketika dia lewat di hadapan Nabi, dengan izin Allah, kijang tersebut mengadu, berbicara kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tadi aku sedang mencari makan. Ini pemburu, dia buru aku, kemudian dia mau bawa aku, sedangkan aku meninggalkan anak-anakku di kandang. Ya Rasulullah, tolong bilang sama ini pemburu, lepaskan aku sementara, biarkan aku pergi menyusui anak-anakku, setelah itu aku akan kembali kepadanya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada itu kijang? "Wahai kijang, bagaimana nanti kalau kamu tidak kembali? Bagaimana nanti kalau kamu ingkar janji?" Apa jawab kijang tersebut? "Ya Rasulullah, kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar janji, maka aku akan dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah." Oleh karena itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah engkau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap salawat yang kalian baca sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu percaya sama Wahabi goblok itu. Wahabi Salafi ngomong salawat pahalanya nggak nyampe, orang goblok itu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat maksudnya apa? Allah memberikan rahmat. Salawat kamu dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan," disebutkan kamu punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Nabi. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan," disebutkan kamu punya nama satu persatu. Mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? "Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, akan aku ciptakan 360 malaikat." Satu huruf kamu bersalawat, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad," ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf Allah ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Malaikat itu akan memohon ampun atas dosa-dosa kalian, dan dia tidak akan berhenti minta ampun sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lazimkan bagi kalian, dawamkan bagi kalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi, karena orang-orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di akhirat, orang yang dikenal oleh Nabi adalah orang yang selalu menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari yang mulia ini kalian bukan cuma bersalawat, akan tetapi kalian berkumpul dengan ulama, kalian berkumpul dengan orang-orang saleh, yang dimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya." Qala Rasul, "Man sara aliman faka'annama sarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ulama, berkunjung kepada ulama, seakan-akan dia mendatangiku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Kamu datang kepada ulama, datang kepada orang soleh, seakan-akan kamu mendatangi Nabi Muhammad. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangannya orang-orang soleh, faka'annama safahani, seakan-akan mencium tanganku. Kamu tahu Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas.
Ini Habib wali Majeduk, nggak pernah pakai baju, tidurnya di hutan, di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang ke hutan pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya saudara-saudara, raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya masuk Islam. Datang ini raja Hindu. Ini raja Hindu bilang, ya Habib, tolong berhenti kamu ngasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau kamu tidak berhenti, saya bakal datang ke sini besok bawa pasukan, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawab Habib Muhammad? Silahkan wahai raja, datang kamu ke sini, ratakan ini hutan. Akhirnya besoknya benar datang itu raja bawa pasukan gajah yang banyak. Habib Muhammad, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah raja tersebut. Nyamuk, saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah, nyamuk-nyamuknya Habib Muhammad mengalahkan pasukan gajah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, tetapi kepada siapa kamu berpihak. Apabila kamu berpihak kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada orang soleh, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan diberikan pertolongan oleh yang maha kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya ini raja tobat. Dia bilang sama Habib, Habib saya minta ampun, saya mohon ampun Habib. Ya Habib, saya janji nggak bakal ganggu Habib lagi, dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawa makanan untuk Habib. Akhirnya tiap Jumat itu raja datang, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat cium tangannya Habib Muhammad. Akhirnya wafat ini raja. Ini raja meninggal. Kamu tahu orang Hindu kalau wafat itu dibakar. Ketika jasadnya dibakar, ketika jenazahnya dibakar, semua tubuhnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa hancur. Akhirnya ini keluarganya bingung, berkali-kali dibakar kok nggak hancur-hancur mulut dan tangannya ini raja. Datang ke Habib Muhammad, ya Habib, ini raja udah dibakar semuanya, udah habus jadi abu, cuma mulut sama tangannya nggak bisa kebakar. Apa kata Habib Muhammad? Iya, karena dia tiap Jumat datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya, kata Habib Muhammad, setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangan orang alim, sama seperti dia mencium tanganku. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersama aku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, kamu mau tahu orang-orang yang berbahagia di akhirat bukan orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala jihad, bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Nah, nanti di akhirat, kelak di akhirat, saya dan kalian, kita nggak bakal bisa berjumpa dengan Nabi, nggak bakal bisa memandang wajahnya Nabi, nggak bakal bisa mencium jasadnya Nabi kalau di dunia kita jauh dari pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Ulama. Jadi kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini, dari para ulama. Kalau di dunia kamu dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, duduk di majelisnya ulama, sering duduk di majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, apalagi sampai kamu benci kepada ulama, benci kepada majelis ilmu, tidak diragukan lagi di akhirat kamu akan menjadi hamba yang paling jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa?
Karena majelis seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian jangan anggap remeh majelis seperti ini. Majelis taklim seperti ini jangan kau anggap remeh. Saudara-saudara, demi Allah, di mata saya, ya, kalau dari pandangannya saya di mata saya, di pandangan saya, tikar yang kalian duduki, demi Allah, lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara. Itu di matanya saya. Nggak tahu kalau di matanya Agil Sirot. Kalau di matanya saya, kursi yang tikar yang kalian duduki, rumput yang kalian duduki lebih mulia daripada kursi seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini majelis ilmu. Kenapa? Ini majelis zikir. Kenapa? Ini majelis sholawat. Majelis seperti inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi berlian, uang. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi apa? Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah, raja, syauq, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, ibadah dan lain-lainnya. Itu warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kalian mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih bermanfaat? Adakah yang lebih mahal selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan, kamu duduk di sini mendapat warisan Nabi Muhammad, yakni ilmu. Di luar sana kamu dapat warisan 1 triliun. Demi Allah, duduk di sini mendapatkan warisannya Nabi lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga, lebih baik, lebih utama bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan 1 triliun harta yang hanya akan menyusahkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah engkau jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah engkau jauh dari ulama. Jangan pernah engkau jauh dari orang-orang soleh. Cintai mereka walaupun engkau bukan ulama. Kamu preman, kamu tatoan, kamu pemabok, kamu pelacur, kamu pezina, cintai mereka. Qala Imam Syafi'i, uhibbus salihin walau lastu minhum. Aku cinta kepada ulama, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Padahal Imam Syafi'i sendiri ulama, Imam Syafi'i sendiri orang saleh, tapi beliau mengeluarkan makalah seperti itu. Aku cinta ulama, aku cinta orang saleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Kamu tahu kemarin di Jakarta waktu itu ada salah satu laskar FPI yang tatoan. Nah kemudian tiba-tiba itu fotonya dibawa, polisi tunjuk-tunjuk tatonya begini, laskar FPI tatoan. Apa saya bilang? Mending orang tatoan tapi cinta ulama, mending tato cinta ulama daripada Tito yang mengkriminalisasi para ulama. Mending mantan preman, mending mantan pemabuk, mantan narkoba, mantan penjahat. Ini orang ini kalau datang ke Jakarta lihat masuk ke pondok pesantren saya kaget kalian kira penjara. Kenapa orang tatoan semua di pondok pesantren saya? Mending mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan preman, mantan pemabuk, tapi dia menyerahkan jiwanya untuk para ulama daripada orang-orang yang pakai dasi, jenderal-jenderal yang berbintang tetapi menzolimi para ulama, saudara-saudara. Makanya kalian jangan canggung, jangan malu. Oh saya punya tato, jangan malu. Oh saya mantan pemabuk, jangan pernah engkau malu. Kamu tahu, ente tahu? Ada orang soleh namanya Fudail ibn Iyad. Ente tahu dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan ini Fudail ibn Iyad adalah perampok paling terkenal di zamannya. Mantan perampok, dia dulu perampok sebelum jadi orang soleh, perampok. Sampai-sampai dalam kitab itu Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan ini Fudail ibn Iyad kalau dia ngerampok, dia nggak butuh banyak orang kalau mau ngerampok, dia pergi sendiri untuk pergi merampok. Saking beraninya dia, saking nekatnya dia, penjahat kelas kakap di zamannya. Akhirnya dia insaf, dia tobat,
ketika mendengarkan Al-Quran, sehingga dia menjadi salah satu pengikut para tabi'in yang paling soleh di zamannya. Jadi jangan pernah engkau takut, saudara-saudara. Oleh karena itu cintai ulama, cintai orang soleh, walaupun kamu bukan bagian daripada mereka, walaupun kamu bukan daripada mereka, kamu cintai mereka, ikuti amal mereka pelan-pelan. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum mahum ala yahbak rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka orang soleh, ikuti para salaf, ambil amalan mereka sedikit-sedikit, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin, gaddaman ala gaddamin, pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kamu ikuti amalan mereka. Kalau kita mau ikuti sepenuhnya nggak bakal bisa. Siapa yang bisa ngikutin amalannya beliau-beliau? Siapa yang bisa ngikutin amalan para salaf? Bisa kamu ngikutin amalannya Al-Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya. Al-Habib Abdurrahman Segaf la yanam la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari, 33 tahun nggak tidur. Ditanya, ya Habib, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kau ikuti Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Itu salah Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Reza 40 tahun sholat subuh pakai wudu duha. Enjitnya 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Cucunya sholat subuh pakai wudu duha. Enggak, Habib Reza masya Allah enggak begitu. Ini bercanda aja saya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun. Beb mau bahas telur tadi, Beb. Bahasa STM, Beb. 15 tahun Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 15 tahun sholat subuh dengan wudu isya, saudara-saudara. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Habib Umar bin Zain bin Smith, saya punya datuk Habib Umar bin Zain bin Smith, 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun, yakni nggak pernah tidur. Cucunya tukang tidur si Bahar ini. Itu keadaan beliau para ulama salaf. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3000 marrah min suratil Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Si Husain cucunya nggak pernah baca Yasin. Cucunya ini enjitnya sekali duduk 90.000 kali, saudara-saudara. Coba kau lihat, itu bisa kau ikuti beliau-beliau. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Bondowoso, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, abahnya beliau Habib Ahmad menggali kubur beliau masuk ke dalam menghatamkan Al-Quran 9.000 kali hatam Quran. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur hatam Quran 6.666 kali hatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Itu keadaan ulama, keadaan bisa kau ikuti. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Umur 3 tahun kena cacar sampai buta beliau. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Mukasyafatul Qulub dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah engkau ikuti mereka.
Dengan engkau mengikuti mereka, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kamu cinta ulama, kamu ikut ulama, mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu yang ikut mereka, kamu juga Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu laduni. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Dulu saya mondok di Al Khairat, Habib Idrus bin Salim Al Jufri di Manado. Beliau buka pesantren Al Khairat itu di Palu. Setelah selesai di sana baru saya mondok di Bangil, Darul Lughah wa Da'wah Al Habib Hasan Baharun. Saudara-saudara, itu Al Khairat dari kayu. Al Khairat itu dari kayu. Di bawah kantor Al Khairat, di atas tempat santri. Ada satu santri namanya Haji Amin. Sangat cinta dia sama Habib Idrus. Itu saking cintanya dia, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak mau turun lewat tangga, dia loncat dari atas langsung ke bawah. Kenapa? Dia tidak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kalau lewat tangga kelamaan, muter dulu, dia langsung loncat dari atas langsung ke bawah. Satu waktu Habib Idrus ajak dia, saudara-saudara, Habib Idrus ajak nyebrang laut. Di tengah laut imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imam Habib Idrus jatuh, loncat ini aja, ini nggak pakai disuruh, langsung dia loncat ke laut untuk ngambil imamahnya Habib Idrus. Dia loncat ke laut, ambil imamah Habib Idrus, baru dia naik lagi. Ketika dia naik di perahu, itu orang melotot semua ngeliat dia. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Karena mengikuti sahibul karamat. Allah kasih keramat karena dia ngikut orang yang diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengikuti ulama, engkau cinta atau dicintai oleh ulama, engkau akan menjadi orang yang dicintai. Mahbubal mahbub wa muhibbal mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah. Satu contoh, kamu tidak cinta sama Habib Reza, tapi Habib Reza cinta sama kamu, berarti kamu menjadi orang yang dicintai oleh beliau. Nah, beliau cinta sama kamu, walaupun kamu tidak cinta kepada beliau, tapi kamu menjadi orang yang dicintai karena beliau orang yang dicintai oleh Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, mahbubal mahbub. Habib Reza gak cinta sama kamu, tapi kamu cinta sama beliau, kamu jadi pecinta. Walaupun kamu tidak dicintai, tapi kamu mencintai, kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau jauh dari ulama. Itu wasiat saya kepada anak-anak muda yang ada di sini. Jangan kau jauh dari ulama, jangan kau jauh dari orang-orang saleh. Ad-dunya mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, dunia ini bangsat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terkutuk, illa kecuali zikrullah, mengingat Allah, berzikir. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang dalam hatinya mencintai Allah, dalam hatinya penuh rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Orang-orang yang sujud, yang bertekuk lutut di hadapan Allah, yang menghinakan diri di hadapan pencipta, menghinakan diri di hadapan yang maha mulia. Orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat. Wa aliman, orang-orang yang alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru, para kiai, para habaib. Wa muta'alliman, dan para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis zikir, para santri-santri yang duduk di majelis-majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, seberapa banyak hartanya dia, seberapa besar pangkat dan jabatannya, seberapa mulia nasab dan keturunannya, kalau dia tidak mau jadi orang alim, tidak jadi orang alim, tidak mau jadi penuntut ilmu, juga tidak mau termasuk dalam golongan mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, cintai para ulama, cintai para habaib, ikuti mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum,
muhibbal liqaum yalhaq bil jamaah, al mar'u ma'a man ahab. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai ulama, Habib Reza pakai peci kau ikut pakai peci, Habib Reza pakai sorban kau ikut pakai sorban, Habib Reza pakai sarung kau ikut pakai sarung. Yang penting kalau Habib Reza kawin lagi jangan ikut kamu ya. Lagian Habib Reza juga nggak bakal berani kawin lagi, takut istri Habib Reza itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, engkau menyerupai ulama, mengikuti para ulama, engkau sama dengan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi jikalau engkau mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani, mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhrid dab lattaba'tumuhum. Qala ya Rasulullah, al yahud wan nasara, qala faman. Nabi Muhammad bersabda, sungguh nanti umatku akan mengikuti generasi golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti golongan-golongan terdahulu, sampai-sampai sekalipun golongan terdahulu itu masuk ke dalam lubangnya dob. Dob itu ada orang bilang biawak, sebenarnya dob itu bukan sama, tidak sama seperti biawak. Kalau biawak itu hidup dua alam, kalau dob itu hidupnya di padang pasir. Kalau biawak hukumnya haram dimakan, kalau dob itu hukumnya halal. Beda dob. Dob itu dia lebih putih dari biawak. Kalau biawak coklat, kalau dob itu agak kuning dia karena hidupnya di padang pasir. Kalau biawak itu halus, kalau dob itu ekornya ada kayak buaya gitu, ekornya ada roge-rogenya gitu. Kalau dob hukumnya halal dimakan, kalau biawak itu hukumnya haram. Nah, kata Rasul, sekalipun generasi terdahulu masuk dalam lubang dob, masuk dalam lubang biawak padang pasir, mereka juga ikut masuk. Yakni maksudnya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka rambutnya ngepang-ngepang, kamu ikut ngepang-ngepang. Orang Yahudi, orang Nasrani, telinganya bolong-bolong, kamu ikut telinganya bolong-bolong. Orang Yahudi, orang Nasrani pakai celana sobek-sobek, kamu ikut pakai celana sobek-sobek. Perempuannya buka aurat telanjang, kamu ikut buka aurat telanjang. Mereka homo, kamu ikut homo. Mereka lesbi, kamu ikut lesbi. Mereka mabok, kamu ikut mabok. Mereka narkoba, kamu ikut narkoba. Selangkah demi selangkah, perlahan-lahan kamu ikuti dia. Kamu tidak langsung ikut. Jadi tasyabuh di sini itu wazannya tafaul kalau dalam ilmu sharaf, yakni bimakna mutawaah, bimakna tadarruj, bimakna takalluf, yakni nggak langsung, perlahan-lahan kamu ngikut. Nggak langsung kamu ikuti. Pertama kamu kenali dulu orangnya. Oh, saya ini mulai suka sama Messi, gocekannya bagus ini. Akhirnya lama-lama kamu cari tahu kepribadiannya. Oh, si Messi itu suka makan babi. Akhirnya kamu ikut. Jadi saya juga mau ikut makan babi. Saya ikut ini. Kamu ikut pelan-pelan. Lama kelamaan kamu sudah mengikuti budaya mereka, adat mereka, kebiasaan, adat istiadatnya, cara berpakaian kamu seperti mereka, cara kepribadian kamu, cara makan, semua cara hidup kamu seperti mereka. Lama kelamaan kamu masuk ke dalam agama mereka. Makanya kalian anak-anak muda, apalagi khususnya kan nih, banyak di sini yang udah tobat katanya, jangan pernah kamu malu tunjukkan keislaman kamu. Khususnya kalian anak-anak muda, jangan malu dengan identitas Islam kamu, jangan malu dengan pakaian kamu, jangan malu dengan peci kamu, jangan malu dengan sarung kamu, jangan malu dengan sorban kamu. Kalau kamu pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung lewat, terus ada yang bilang so alim. Nah, biasanya kan banyak itu. Kalau anak-anak muda pakai peci, anak muda pakai sarung, yang tua-tuanya ngomong so alim kamu. Jangan kamu dengar, iblis itu saudara-saudara. Itu iblis yang ingin menjauhkan kalian anak-anak muda dari pakaian dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak ini anak muda bikin majelis, anak muda gandeng, semua preman-preman digandeng sama dia agar insaf. Yang tua ngomong, halah siapa itu anak kemarin sore itu, ini ustaz, ini kencingnya belum lurus ini. Kamu tahu kalau ada orang tua kayak begitu sama kayak iblis. Kenapa? Iblis ketika Allah suruh sujud sama Adam, iblis begitu, halah siapa ini Adam ya Allah, Adam anak kemarin sore ya Allah.
Adam siapa anak kemarin sore? Saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah. Saudara-saudara, kalau umur yang menjadikan seseorang itu mulia, berarti iblis lebih mulia daripada kita, saudara-saudara. Siapa ini Adam anak kemarin sore ya Allah? Saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah. Masa saya mau sujud sama Adam? Iblis hanya memandang Adam dari lumpur dan tanah saja. Iblis tidak tahu di balik lumpur dan tanah akan tercipta taman-taman yang indah, saudara-saudara. Makanya jangan kau lihat, oh ini justru yang tua itu kalau lihat yang muda maju, harusnya mereka dukung 100%. Kenapa? Karena kelak ujian dan rintangan ke depan itu lebih bejat, lebih bahaya daripada ujian sekarang ini. Makanya saya dakwah ini baru 12 tahun saya dakwah. Udah 12 tahun saya dakwah. Kalau ada yang baru-baru dakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya bilang, kamu harus lebih berani dari saya. Kamu harus lebih hebat dari saya. Kamu harus lebih jago dari saya. Kamu harus lebih segala-galanya dari saya. Sebab kenapa? Ujian ke depan, ujian kamu bakal lebih berat daripada ujian saya. Makanya kamu harus lebih segala-galanya dari saya. Ini malah yang tua ngomong, ini kamu anak muda, anak kemarin sore, ente fulan, ente men ente, bin man ente fulan, anak siapa ente? Ente siapa ente? Anak kemarin sore ente, udah mau buka-buka majelis ente siapa ente? Orang kayak begitu, iblis yang ingin menjauhkan kalian dari syariat Nabi Muhammad. Jadi jangan engkau dengarkan, kalian anak-anak muda harus maju. Kenapa saudara-saudara? Subhanul yom rijalul qad, pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kamu tahu nasib bangsa, nasib negara, nasib agama kita ke depan berada di tangan kalian, wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak muda taat kepada Allah, anak-anak muda patuh kepada Allah, besok kampung kalian bakal baik, kota kalian bakal makmur, negara kita bakal baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya jauh dari Allah, jauh dari Islam, engkau lihat potong lidah saya, besok kampung kamu bakal bejat, kampung kamu bakal rusak, kota kamu bakal rusak, negara kita bakal rusak. Oleh karena itu jangan pernah kamu malu, tunjukkan keislaman kamu, tunjukkan identitas Islamnya kamu. Orang Kristen pakai kalung salib, dia tidak malu kemana-mana. Pakai kalung salib nggak malu, alek-alek, hengki-hengki, joni-joni. Coba kamu lihat, pakai rambut begitu nggak malu pinggir jalan. Masa kamu pakai sarung malu, saudara-saudara? Mereka pakai celana sobek-sobek nggak malu. Masa kamu pakai sarung, pakai sorban kamu malu? Jangan pernah kamu malu. Kamu tahu saya ceramah kemana-mana, naik turun pesawat kemana-mana saya pakai sarung. Sampai pernah saya cerita sama kamu, saya diundang dari satu restoran, ada saya dibawa sama satu haji. Restoran itu makanan paling murah di situ 1 juta, paling murah satu porsi 1 juta. Yang lain makan, wow, gaya-gayaan orang-orang. Saya lihat ini makannya, duduknya begini, pakai garpu, itu lemcop itu kayak daging domba muda yang diasapin pakai salad hitam, itu pakai selada hitam, itu dipakai garpu gini. Makannya terus pakai pisau, udah kayak artis-artis. Saya duduk begini, saya makan, semua orang lihatin saya, bodoh amat, nggak ada urusan sama ente. Ini sunnah, saudara-saudara, tidak ada urusan, ya, tidak ada urusan, saudara-saudara. Jangan pernah kamu malu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kamu pakai baju koko, pakai apa, piara jenggot. Jangan takut dibilang teroris. Jangan takut dibilang teroris. Kenapa? Ini apa ini? Intel dan Buser banyak turun malam ini. Mereka khawatir, takut ada kerusuhan. Kalau Pak Polisi mau turunin saya, datang sini, turunin sekarang. Akbar! Mana Intelnya? Kalau ada Intel nggak terima saya ceramah naik ke panggung, turunin saya sendiri kalau berani. Akbar! Ini acara pengajian kok. Acara pengajian bukan konser. Acara pengajian bukan dangdut. Kalau konser dangdut aja boleh. Acara pengajian kenapa memang? Saya lanjutkan, saudara-saudara. Saya tanya semua, siap perang? Sakera siap perang? Polisi macam-macam, ini mantan preman semua sini.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan malu dengan keislamanmu. Begitu juga kalian kaum perempuan, jangan malu dengan jilbabmu, apalagi pakai cadar. Orang sekarang mau pakai cadar takut. Kenapa? Takut dituduh teroris. Pakai cadar takut diejek apa? Diejek ninja. Saudara-saudara, kalau ada perempuan pakai cadar dibilang ninja, besok-besok kalau kamu ketemu dengan perempuan yang pakai rok mini, teriakin Tarzan. Kalau perempuan pakai cadar dibilang ninja, berarti perempuan pakai rok mini berarti pakai rok mini kok dibilang apa, tren anak muda zaman sekarang. Ini pakai rok mini modern, pakai you can see modern dari mana? Kamu tahu ada satu ustadz, dia dakwah di Papua. Orang-orang Papua mereka banyak masuk Islam. Ketika itu mereka berkata seperti ini. Mereka bilang seperti ini, ya ustadz, kami ini heran sama orang-orang di Jakarta sana. Kok bisa telanjang itu dibilang tren sama mereka? Jikalau telanjang dibilang modern, dibilang tren, berarti kami orang-orang Papua lebih tren daripada mereka. Kami lebih modern daripada mereka, karena kami dulu telanjang bulat. Semakin kemari ditutupin pelan-pelan. Perempuan-perempuannya dulu terbuka payudaranya, sekarang mulai tertutup. Jadi semakin tertutup itu yang tren, saudara-saudara. Semakin tertutup itu yang modern. Kalau telanjang dibilang modern, binatang lebih modern dari kita, saudara-saudara. Ya, kalian anak muda, laki-laki, perempuan, jangan pernah malu tunjukkan keislaman kalian. Ikuti beliau-beliau para ulama, cara berpakaiannya engkau ikuti mereka. Dengan engkau ikuti mereka, Allah akan beri kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara, bersabda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim. Habib, saya tidak bisa jadi orang alim, udah telat Beb, saya nggak bisa jadi orang alim. Nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'alliman, jadilah engkau santri. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah engkau santri. Au mustami'an, jadi santri nggak bisa Beb, saya nggak bisa jadi santri Beb, saya sibuk. Kun mustami'an, au mustami'an, jadilah engkau pendengar. Ya, jadilah engkau pendengar, mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan hikmah ulama. Jadi mustami' nggak bisa. Kun muhibban, itu pilihan terakhir bagi kamu. Jadilah pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta kiai. Ya, jadi orang alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa, jadi pecinta tidak bisa. Jangan kau jadi golongan yang kelima, jangan kau jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci kiai, pembenci majelis taklim. Ini sebangsat-bangsatnya manusia, saudara-saudara. Udah orang alim bukan, goblok iya, santri bukan, bejat iya, pendengar ilmu bukan, pendengar orkes iya, pecinta ulama bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci para kiai. Ini al-anun nas, manusia paling laknat itu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu, kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, maka jangan kamu jadi. Kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, jadi santri. Tidak bisa jadi santri, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi pecinta. Kalau kamu tidak bisa menjadi pecinta, jangan kamu menjadi pembenci para ulama. Kalian semua yang duduk di sini wajib untuk menjaga para ulama, menjaga para habaib, mencintai para ulama, mencintai para habaib. Serahkan jiwa dan raga kalian untuk melawan siapapun yang macam-macam dengan para ulama, saudara-saudara. Sampaikan kepada mereka, kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, para musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, sampaikan kepada mereka yang memerangi ulama kita, yang melawan para ulama. Kami umat Islam tidak akan pernah diam. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan ulama kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Saudara-saudara,
jikalau mereka melawan ulama kita sambil merangkak, kita lawan mereka sambil berlari, saudara-saudara. Jikalau kalian hormat kepada ulama, kami lebih hormat kepada kalian, betul? Jikalau kalian cinta kepada ulama, kami lebih cinta kepada kalian, betul? Jikalau kalian berakhlak kepada ulama, kami lebih berakhlak kepada kalian, betul? Tetapi kalau kalian memacam-macam sama ulama kami, kalian mau main-main sama ulama, kami umat Islam akan ajari kalian bagaimana cara mainnya, saudara-saudara. Jangan pernah diamkan siapapun yang melawan para ulama kita. Musuh kita bukan presiden, betul? Musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan tentara, betul? Musuh kita bukan agama manapun, betul? Musuh kita bukan suku manapun, betul? Musuh kita bukan partai manapun, betul? Terus Beb, siapa musuh kita? Musuh kita adalah siapapun dia, mau tentara kek, mau polisi kek, mau presiden kek, mau DPR kek, dari partai manapun, apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun hartanya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau memusuhi ulama, melawan ulama, maka mereka menjadi musuh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang hadir saya tanya, siap bela ulama, siap bela Islam, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela bangsa, siap bela negara. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kau sama santri. Ini bangsa Indonesia, bukan Cina, bos. Ini Indonesia ini. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, betul? Darah para santri, para habaib, para kiai, para santri, para pahlawan-pahlawan. Mereka mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, berjuang, berperang pagi, siang, sore, malam melawan para penjajah-penjajah Belanda. Mereka usir para penjajah sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat apa, seruan apa, teriakan apa yang menggema di langit Indonesia? Saudara-saudara, teriakan, suara, gema yang terdengar di langit Indonesia, yang keluar dari mulut anak-anak muda Surabaya khususnya, umumnya Jawa Timur, untuk mengusir para penjajah Inggris adalah kalimat Allahu Akbar. Sampai-sampai Bung Tomo mengatakan, apa kata Bung Tomo? Kalau tidak ada Allahu Akbar, kalau tidak ada takbir, saya tidak tahu bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak muda Surabaya. Makanya jangan macam-macam kamu sama santri. Hei kalian pejabat-pejabat biadab, pejabat-pejabat bangsat yang suka macam-macam dengan rakyat, yang suka bohongi rakyat, yang suka tipu rakyat, yang suka makan uang rakyat. Saudara-saudara, demi Allah, kami para habaib, para kiai, para ulama tidak akan pernah meninggalkan rakyat Indonesia. Selama rakyat belum diberi keadilan dari para pejabat, maka selama itu kami akan bangkit melawan, menentang siapapun yang ingin menghancurkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, ini kalau kita bela ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, bela Quran dibilang anti Pancasila, bela Islam dibilang anti NKRI. Itu pejabat yang ngomong begitu, congornya aja itu ngomong begitu. Penakut itu mereka. Kamu tahu, mereka ini cuma congornya ngomong Pancasila, Pancasila, dikit-dikit Pancasila, tapi hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila, saudara-saudara. Bohong mereka. Ngomong Pancasila, hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Kami para santri jarang ngomongin Pancasila, tetapi demi Allah, Pancasila hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Itu mereka ini setan-setan ini, kera-kera berdasi ini, ya, mereka itu tiap Senin hormat bendera, tiap Senin hormat bendera, tapi mereka yang mengkhianati dan menodai merah putih, saudara-saudara. Kalau ente nggak khianati merah putih, nggak bakal ente korupsi uang rakyat. Kalau ente nggak khianati merah putih, nggak bakal jalan ada yang rusak, betul? Pejabat sekarang ini Dzul Wajhain, tahu Dzul Wajhain? Satu kepala, mukanya dua, satu di depan, satu di belakang. Butuh sama rakyat kalau ada maunya, butuh sama ulama kalau ada maunya, betul? Kalau mau pencalonan butuh sama rakyat. Contohnya Jokowi, udah nggak usah jauh-jauh Jokowi, saudara-saudara.
butuh sama rakyat kalau ada maunya. Mau pencalonan masuk gorong-gorong. Kiai tenang, jangan takut Kiai. Bilang kalau ada apa-apa bilang aja sama saya Kiai. Kalau polisi tidak ada yang, kalau polisi mau nangkap jangan tangkap panitianya, tangkap saya Bahar bin Smith. Jangan panitia yang tangkap, panitia jangan ditangkap, sebab panitia nggak nyuruh beb ceramah yang keras ya, tidak, panitia tidak suruh begitu, sebab saya ceramah begini memang nggak bisa diatur. Kalau ada polisi mengatur saya, Habib ceramah jangan keras-keras, polisinya suruh naik ceramah, jangan saya. Saudara-saudara, coba kau lihat Jokowi belum jadi presiden, naik turun becak, naik turun bajai, keluar masuk pasar. Setelah jadi, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, listrik naik, BBM naik, utang banyak. Di Arab ada raja minyak, di Indonesia ada raja utang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bukan cuma Jokowi, presiden sebelumnya juga begitu, SBY dan lain-lainnya. Banyak para pejabat yang butuh kepada rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Saya ini bukan orang partai, bukan. Saya bukan ustadz partai, bukan. Sekarang kan banyak ustadz macam-macam. Ada kiai kuning, ada kiai merah, ada kiai hijau, ada kiai biru. Tahu maksudnya? Ada kiai PKB, ada kiai P3, ada kiai Golkar, ada kiai PDI, ada kiai Demokrat, ada kiai Hanura, ada kiai Gerindra, ada kiainya Mak Banteng, ada kiainya Prabowo, ada kiainya Wiranto, ada kiainya SBY, ada kiainya si Brewok Surya Paloh. Akhirnya ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Kenapa? Urusan partai, gara-gara beda bendera. Ustadz sama ustadz saling berantem, kiai sama kiai saling berantem, Habib sama Habib saling berantem. Nah mereka pejabat begitu kebanyakan. Cuma ya banyak juga pejabat yang baik, saudara-saudara. Polisi sama seperti polisi. Kamu kira semua polisi buruk? Tidak, ada polisi yang baik, masih banyak polisi yang baik. Tapi tetap kalau di Indonesia banyakkan yang bangsat, saudara-saudara. Begitu juga pejabat. Kamu kira pejabat semuanya bangsat? Tidak, ada pejabat yang baik, tapi ya begitu, paling banyak pejabatnya bangsat. Butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Sebelum jadi berjanji, ini kebenaran, ini kenyataan. Sebelum berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, ada kamu sejahtera? Saya tanya, jawab, ada kamu sejahtera? Ada kamu makmur? Yang susah tambah susah. Berapa banyak orang kelaparan, orang kehausan, mereka telanjang, mereka kelaparan, saudara-saudara. Yang makmur bukan rakyat. Terus Beb, yang makmur siapa? Yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah kita sendiri, saudara-saudara. Nah, makanya perlunya anak-anak muda yang baik agar ke depan pejabat kita menjadi pejabat-pejabat yang baik. Mereka cuma mulut aja, mereka tiap Senin hormat merah putih, tapi hatinya kosong dari merah putih. Kita para santri jarang hormat merah putih, paling setahun sekali 17 Agustus. Tetapi demi Allah, walaupun kita jarang hormat merah putih hidup abadi dalam hati kami para santri, saudara-saudara. Kamu tahu mereka ini, andaikan ada orang-orang asing, Amerika, Cina, atau siapapun mau datang ke Indonesia, merebut kedaulatan Indonesia, ya, merampok harta Indonesia, yang lari duluan mereka tuh yang ngomong Pancasila. Mereka yang lari duluan itu. NKRI harga mati. Mereka yang lari duluan itu. Kalian tahu, andaikan penjajah asing datang ke Indonesia, mau merebut kedaulatan Indonesia, merampas harta rakyat Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan untuk melawan, menjaga bangsa Indonesia, saudara-saudara. Kita santri berada barisan paling depan mempertaruhkan jiwa dan nyawa untuk negara Indonesia. Mereka kemana? Kabur. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan, jadilah kalian anak-anak muda yang cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai. Jangan kau ikuti para pejabat. Kalau ada pejabat yang baik, kamu ikuti dia. Ada pejabat yang bagus, kamu ambil baiknya. Tapi kalau ada pejabat-pejabat yang buruk, mereka memusuhi ulama,
jangan kau ikut-ikutan memusuhi para ulama. Contoh kemarin-kemarin, saudara-saudara, kalian semua tahu Ahok. Tahu Ahok? Anjing Ahok, tahu? Ya sama, anjing babi sama lah. Anjing bin babi, babi bin anjing, sama-sama saja. Ahok penista agama, penista Al-Quran, yang dibela sama Agil Sirot. Tahu Ahok ya? Tahu ya? Tahu kenapa Ahok berani? Kenapa Ahok berani lawan Islam? Kenapa Ahok berani macam-macam sama Islam? Tahu? Karena banyak orang Islam yang membela Ahok. Andaikan nggak ada orang Islam bela dia, nggak bakal berani dia. Kenapa dia berani? Oh, tenang saja, PKB dukung saya kok. Tenang aja, ini Agil Sirot dukung saya. Tenang aja, P3 dukung saya. Tenang aja, Ustadz ini, Kiai ini, Haji ini, ada Habibnya juga dukung dia. Kamu kira nggak ada Habib Bang Salih terus Beb dukung Ahok Beb? Kamu kira cuma Kiai, ada Habib juga dukung Ahok di sana. Nah makanya gara-gara ini bangsat ini Ahok jadi berani, saudara-saudara. Jadi sebelum kita bunuh Ahok, bunuh mereka dulu ini. Saudara-saudara, Ahok kalah dalam pilkada DKI. Kalahnya Ahok dalam pilkada DKI ya, itu tidak terlepas dari perjuangan seorang sosok yang bernama Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, jangan kamu kira para habaib, para kiai yang dipimpin Habib Rizik di Jakarta menyerukan kepada umat Islam untuk pilih Anis Sandi. Terus jangan kamu pikir Habib Rizik itu tim kampanyenya Anis Sandi. Bukan. Kami para habaib gak ada urusan-urusan partai, gak ada urusan-urusan politik, saudara-saudara. Habaib kiai yang berjuang kemarin untuk mengalahkan Ahok bukan tim kampanyenya Anis Sandi, bukan. Tidak dibayar oleh Anis Sandi. Terus kenapa Beb dukung Anis Sandi? Saudara-saudara, pertarungan kemarin adalah antara hak dan batil, tidak boleh netral. Kenapa? Netral antara hak dan batil adalah batil. Netral antara hak dan batil adalah batil. Kami habaib gak ada urusan-urusan partai, gak ada urusan politik. Oh Habib Bahar cuma Habib Bahar cuma beraninya sama Jokowi aja, mungkin gara-gara Jokowi kurus. Kalau seumpama presidennya Prabowo nggak bakal berani Habib Bahar begini. Mau Jokowi kayak yang presiden, mau Prabowo kayak, mau SBY kayak, mau siapapun, kalau salah tetap salah, saudara-saudara. Kita bukan orang partai. Kamu tahu sampai Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela, kami tidak ridho binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut, karena begitu hinanya itu pangkat-pangkat begitu. Jadi Habib Rizik kan urusan politik kemarin itu ya. Nah itu tidak terlepas dari sosok Habib. Bukan cuma kalah, si Ahok masuk lagi dalam penjara, saudara-saudara. Itu juga tidak terlepas dari perjuangan seorang sosok yang bernama Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah makanya beliau kemarin digempur habis-habisan sama orang-orangnya Ahok, sama partai yang dukung Ahok, khususnya PDI. Ini PDI kurang ajar betul, saudara-saudara. Luar biasa ini. Digoreng betul-betul, difitnah, diperangi, dihujat habis Habib Rizik. Pendukung Ahok di mana-mana, di seluruh Indonesia. Pasang lilin kayak babi ngepet. Di mana-mana pasang lilin buat Ahok. Di mana-mana. Mereka hujat habis FPI, hujat habis Habib Rizik, hujat semua, diberi hujat habis sama mereka. Saudara-saudara, Habib difitnah, bahkan ada upaya penembakan kepada Habib, berapa kali coba dibunuh. Saudara-saudara, jikalau mereka para pendukung Ahok, jikalau mereka para pendukung pengkhianat bangsa, mereka bersatu untuk memerangi, untuk melawan Habib, maka kita umat Islam lebih bersatu untuk membela Habib Rizik, saudara-saudara. Sampai Habib beliau hijrah. Nah, dengan hijrahnya Habib, ini kecebong tanah ini ngomong begini,
Oh, Habib penakut, Habib lari. Ya, saudara-saudara kami para habaib, di dalam hati kami tidak ada ketakutan melawan mereka ini, manusia bangsat-bangsat ini, nggak ada. Tidak ada ketakutan dalam diri kami. Kenapa? Karena ketakutan kami telah habis untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani sama Allah, masa kita mau takut sama mereka? Kami akan lebih berani melawan mereka daripada keberanian mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Kakek-kakek kami udah biasa dibunuh. Datuk-datuk kami udah biasa dibunuh. Kakek-kakek kami biasa difitnah, biasa dicaci maki, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci maki di mimbar-mimbar. Datuk kami Sayyidina Ali dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Hasan diracun. Kami punya datuk Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kenapa beliau-beliau dibunuh? Kenapa beliau-beliau dimatikan? Kenapa beliau-beliau dihujat? Kenapa beliau-beliau diperangi? Kenapa beliau-beliau disolimi? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Tidak ada ketakutan dalam hati kami melawan mereka. Bahar, hati-hati kamu kalau ngomong, Bahar. Jangan hina-hina pejabat, nanti kamu dibenci sama pejabat, Bahar. Bahar, kamu jangan nantang-nantang presiden kamu, Bahar. Nanti kamu dipenjara, kamu kayak Alfian Tanjung itu. Ustaz Alfian Tanjung udah dibebasin, ditangkap lagi gara-gara ngomong PDI. Coba sekarang saya mau ngomongin PDI, nanti tangkap saya ya. Ustaz Alfian Tanjung ngomong PDI sarang PKI, gara-gara itu ditangkap. Coba saya mau ngomong, Bahar bin Smith akan mengumumkan bahwasanya PDI sarangnya PKI. Tangkap saya nanti ya. Awas mau Bahar, hati-hati Bahar. Kamu jangan asal-asal ngomong, Bahar. Nanti kamu diculik sama mereka, dibunuh kamu nanti. Saudara-saudara, demi Allah yang memegang nyawa saya Bahar bin Smith lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai karena menyembunyikan kebenaran, saudara-saudara. Bahar bin Smith lebih memilih dipenjara, lebih memilih mati terbunuh, hancur badan saya, binasa jasad saya, lebih saya pilih daripada hidup bebas tetapi membiarkan rakyat dizalimi oleh pejabat-pejabat yang zalim. Allahu Akbar. Oleh karena itu jangan pernah kamu takut, hei anak-anak muda. Jangan kau takut, sampaikan kebenaran walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran walaupun kamu harus mati untuk mengatakannya, tetap wajib engkau sampaikan kebenaran. Kenapa? Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran pasti akan menang. Kebenaran gak bakal kalah. Kebenaran gak bakal sirna. Kebenaran milik Allah, dan Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Kebenaran tidak akan pernah sirna. Kebenaran yang engkau bawa, engkau bagaikan matahari. Mereka orang-orang yang hatinya buta, yang tidak bisa terima kebenaran, hatinya buta, mereka tidak akan bisa tidak akan bisa menerima kebenaran, tidak akan bisa melihat kebenaran. Walaupun kebenaran itu sejelas matahari, tetap mereka tidak bisa lihat, mereka tidak akan bisa terima. Akan tetapi yang namanya matahari, yang namanya kebenaran, tetap akan bersinar dan bercahaya walaupun di hadapan orang-orang yang buta, saudara-saudara. Maka jangan pernah sampaikan kebenaran, walaupun orang yang bakal kamu sampaikan kebenaran itu, walaupun dia lebih tua dari kamu, walaupun dia lebih hebat dari kamu, walaupun dia lebih alim dari kamu, walaupun dia lebih mulia dari kamu, tetap wajib kau sampaikan kebenaran. Satu contoh, dulu ada seorang syekh namanya Syekh Al-Manusi. Syekh Al-Manusi pernah beliau menyalahkan qaul qadimnya Al-Imam Syafi'i. Ketika beliau menyalahkan, tiba-tiba ada seorang anak kecil namanya Hamdan. Itu Hamdan bilang, ya Syekh, kamu salah. Yang betul itu Imam Syafi'i. Beliau kasih penjelasannya. Ini orang-orang tua-tua disuruh bilang, hei Hamdan, kau masih kecil berani ngebantah ulama besar kamu. Apa kata Syekh Manusi? Biarkan dia bicara. Tidak ada permusuhan antara aku dan kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih kecil dari aku.
Jadi tidak ada permusuhan. Seumpama kamu ngomongin Jokowi, kamu kasih dia kebenaran, walaupun kamu lebih muda, lebih rendah pangkatnya, lebih bodoh, lebih hina, tetap wajib kau sampaikan. Contoh Agil Sirot alim, hafal Fathul Mu'in, hafal syarahnya Yanatul Talibin, hafal tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tetap wajib dia terima kebenaran walaupun datangnya dari orang yang lebih hina, lebih bodoh daripada dia. Saudara-saudara, saya ngomong begini bukan saya benci sama NU. Saya nggak benci sama NU, saya benci sama Agil Sirotnya, saudara-saudara. Saya orang NU, saya belajar sama orang-orang NU, saya punya kiai NU, saya punya Habib NU, cuma NU yang lurus, NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan NU-nya Agil Sirot. Kalau NU-nya Agil Sirot nasi uduk. Bikin malu NU itu Agil Sirot. Masa dukung Ahok? NU yang lurus gak bakal dukung Ahok, betul? NU yang lurus, NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu mana tuh tafsir Quran yang betul tentang ayat Al-Maidah 51, betul? Oleh karena itu wajib kalian sampaikan kebenaran. Siapapun wajib kamu sampaikan itu kebenaran. Yang terakhir, saudara-saudara, kita doakan seluruh sanak saudara kita, keluarga kita yang sedang dibantai di Rohingya. Mereka umat Islam di sana sedang digenosidakan. Tahu digenosidakan? Genosida itu pembantaian massal, membumi hanguskan ras dan agama mereka. Itu yang dialami saudara-saudara kita di Myanmar, saudara-saudara. Anak-anak kecilnya, laki perempuannya, yang lakinya diculik dibunuh, yang perempuannya diperkosa terus dibunuh, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semua yang namanya muslim harus dibumi hanguskan. Muslim di sana siapapun, yang laki perempuan, tua muda, yang kaya miskin, yang bodoh sempiter, semuanya dihancurkan, dibumi hanguskan, diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri, saudara-saudara. Maka wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk membela, untuk membantu, untuk berjuang bersama-sama mereka. Kenapa? Karena kita umat Islam adalah satu jasad. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kita orang mukmin di dalam saling mengasihi, dalam saling mencintai, dalam saling menyayangi, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian jasad, ada sepotong jasad, ada sebagian anggota tubuh yang sakit, yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan demam dan panas. Saudara-saudara, kita mukmin satu tubuh. Kalau andaikan matanya sakit, semua anggota tubuh merasakan sakit, betul? Andaikan ada ujung jari yang sakit, seluruh tubuh merasakan sakitnya, betul? Nah, begitu juga saudara-saudara kita di Rohingya, muslimin muslimat di sana dibantai, maka luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Darah mereka adalah darah kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Siksa mereka adalah siksa kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Anak-anak mereka yang terbunuh sama seperti anak-anak kita terbunuh, betul? Orang tua mereka terbunuh sama seperti orang tua kita terbunuh, betul? Anak mereka yang diculik, yang diperkosa sama seperti anak kita diculik dan diperkosa, betul? Begitulah nasib umat Islam di negara yang mayoritas non muslim. Bukan cuma di Myanmar saja, bukan cuma di Myanmar, di Eropa sana. Kamu tahu di Perancis kalau ada perempuan pakai jilbab ditarik-tarik, saudara, lepas kau punya jilbab, muslim teroris, lepas kau punya jilbab. Umat Islam yang menjadi minoritas, mereka tidak bebas beribadah, mereka tidak bebas menjalankan Al-Qur'annya, tidak bebas menjalankan agamanya, karena mereka diantara mayoritas orang-orang kufar, saudara-saudara. Begitu juga di Rohingya, karena mereka minoritas, karena mereka muslim, seakan-akan dunia internasional buta, saudara-saudara. Kenapa dunia internasional seperti PBB tidak mengutuk kejadian tersebut,
tidak mengirim tentara perdamaian ke Rohingya, karena yang dibantai adalah umat Islam, saudara-saudara. Andaikan yang dibantai itu Buddha, andaikan yang dibantai itu Hindu, andaikan yang dibantai itu adalah Kristen, andaikan yang dibantai itu Yahudi, maka itu langsung dunia internasional ikut campur. Kenapa? Karena huwa humahum, saudara mereka. Umat Islam yang dibantai, dunia internasional tutup mata. Kenapa? Karena mereka lihat Islam, saudara-saudara. Jadi bohong, mereka bilang kemanusiaan, bohong, bukan kemanusiaan. Mereka hanya pro kepada agama mereka masing-masing. Tidak ada bohong, mereka bilang kemanusiaan. Kalau Perancis yang dibom, kemanusiaan. Kenapa? Korbannya orang Kristen. Kalau ini yang dibom, kemanusiaan. Kenapa? Korbannya orang Kristen. Tapi kalau korbannya umat Islam, saudara-saudara, makanya saya heran sama pemerintah kita. Kenapa Islam selalu disudutkan? Kenapa kalau Islam langsung dituduh radikal, langsung dituduh intoleran? Saya tanya sama kamu, Indonesia emang dijajah sama Islam? Indonesia yang jajah Islam apa bukan? Yang penjajah siapa? Jepang. Yang jajah Indonesia siapa? Belanda. Jepang, Belanda agamanya Islam apa bukan? Islam apa kafir? Islam apa kafir? Terus kenapa yang dituduh teroris itu Islam, saudara-saudara? Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, jutaan umat Islam yang mati. Amerika Islam bukan? Kenapa tidak dituduh teroris, saudara-saudara? Israel menyerang Palestina, jutaan umat Islam mati. Israel Islam bukan? Makanya tidak dituduh teroris karena bukan Islam, saudara-saudara. Rusia menyerang Chechnya, Islam apa bukan Rusia? Rusia itu komunis, saudara-saudara. Karena mereka bukan Islam, makanya tidak dikatakan teroris, saudara-saudara. Myanmar, pemerintah bekerja sama dengan orang-orang Buddha, bekerja sama dengan botak-botak bejat, biksu-biksu bangsat, membantai umat Islam di sana. Ada negara internasional menuduh Myanmar teroris? Tidak. Kenapa? Karena bukan Islam. Oleh karena itu, tapi alhamdulillah ada baiknya Jokowi ini. Walaupun udah seminggu habis dari kejadian itu, tetap dia kirim menteri luar negeri, kirim kirim obat-obat, kirim apa. Cuma masih kalah sama Perancis. Kenapa? Perancis dibom siang, sore dia tulis pray for Perancis. Kalau Rohingya nunggu seminggu dulu, saudara-saudara. Rohingya Jokowi nunggu seminggu dulu, baru kalau beritanya udah heboh, baru so pray for Rohingya, kirim menteri luar negeri, kirim ini, tapi tetap kedubesnya nggak ditarik-tarik, saudara-saudara. Ya begitu nasib kalau umat Islam menjadi minoritas. Kita di sini umat Islam menjadi mayoritas. Yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik, yang Konghucu, mereka menjadi minoritas. Ada kita ganggu? Mereka hidupnya aman, hidupnya tentram, betul, beribadah mereka aman. Bahkan kita yang jaga, kita beri mereka kebebasan selama mereka tidak mengganggu kita, betul. Saya tanya, pernah ada umat Islam bakar gereja? Ada umat Islam bakar kelenteng? Ada umat Islam bakar pura? Padahal mayoritasnya siapa? Mayoritasnya siapa? Islam. Tapi ada Islam ganggu mereka? Tidak. Mereka hidup aman, menjalankan agamanya dengan aman, menjalankan sesuai kitab sucinya aman, tidak pernah kita ganggu. Berarti siapa yang toleran? Siapa yang toleran? Siapa yang rahmatan lil alamin? Siapa yang damai? Siapa yang mengajarkan kasih sayang? Allahu Akbar. Bagaimana kira-kira kalau orang Buddha di sini kita bikin kayak Muslim di Myanmar, saudara-saudara? Hah? Bagaimana kira-kira ya? Bagaimana kira-kira? Kalau lihat yang botak-botak terus Cina-Cina, bantai aja. Habib Hussein botak, bantai. Pokoknya sekarang kalau lihat yang botak-botak bawaannya emosi aja. Habib Abdullah botak tengah, butak tengah beb, dak remah ban beb. Bana Habib Dola botak tengah kayak biksu, bantai.
Pokoknya sekarang kalau lihat botak-botak sipit, bakar. Udah biarin, udah terserah, dah mau bilang radikal, bilang aja radikal, gak apa-apa. Udah tanggung kepalang tanggung. Mau lembut tetap aja Bahar bin Smith radikal, mau keras tetap aja Bahar bin Smith teroris. Ya mending bakar aja sekalian, saudara-saudara. Kurang ajar, betul saudara-saudara. Lihat, kita menjadi mayoritas, ada mereka kita ganggu. Kenapa Islam mengajarkan itu? Kamu tahu dalam kitab dijelaskan, dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan, diceritakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ente masih kuat, kalau enggak anak berhenti nih. Setahunya saya orang Madura itu kuat-kuat. Orang Madura berani-berani, betul. Kalau ada orang Madura nggak kuat, nggak berani, bener orang Madura. Ya, siap, saudara-saudara. Dalam kitab Tarikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari diceritakan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika itu gubernur Mesir adalah Amr bin As. Ketika Amr bin As jadi gubernur, ada rumahnya orang Yahudi. Amr bin As datang. Kemudian Amr bin As bilang, Yahudi, saya mau beli ini rumah kamu, mau bikin masjid. Kata orang Yahudi, mohon maaf, tidak bisa wahai gubernur, ini hartaku satu-satunya, tidak bisa saya jual. Akhirnya marah Amr bin As suruh anak buahnya, ayo ratakan, hancurkan di rumah, bangun masjid. Akhirnya saudara-saudara, ini orang Yahudi pergi ke Madinah, ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia bilang, Khalifah, saya tinggal di tempat yang mayoritas muslim di Mesir. Gubernur rampas hak saya, harta saya, rumah saya dihancurkan untuk dia bangun masjid. Saya minta keadilan wahai Khalifah. Marah Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Ambil itu tulang onta. Ambil tulang onta. Khalifah Umar ambil, dia ambil pedang. Itu tulang onta digaris kayak huruf alif lurus dari atas ke bawah. Udah garis huruf alif, di bawahnya kayak harokat kasro gitu, nyerong malang gitu. Ini kasih kepada Amr bin As. Ini Yahudi bawa ke Amr bin As. Ketika Amr bin As, dia kaget dia. Kenapa wahai Amr bin As? Aku tidak pernah lihat kamu ketakutan seperti itu. Ini isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya nantinya aku bakal wafat, aku bakal mati bagaikan ini tulang. Maka hendaklah aku itu menjadikan hukum itu adil, harus adil, tajam di atas, tajam di bawah, seperti huruf alif, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka kayak harokat kasro tadi, aku akan dibunuh oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ayo cepat-cepat rubuhin ini masjid, baru bangun pondasi, rubuhin ini masjid, ini pondasi masjid, bikin lagi rumahnya ini orang Yahudi. Akhirnya kata Yahudi apa? Sudah cukup, tidak usah. Demi Allah, karena keadilan ini aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, Islam rahmatan lil alamin, bukan? Damai tidak? Kalau yang minoritas tinggal mayoritas muslim, aman tidak? Itu yang diajarkan Islam. Sampai-sampai qala Rasul, man ada dzimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti, yang memusuhi kafir zimmi, sama saja seperti dia memusuhi dan menyakitiku. Sampai segitunya saudara-saudara. Tetapi ingat, ada tapinya ya. Kalau lagi di sirat bawa itu nggak pakai tapi. Kalau saya ada tapinya. Tapi betul, Islam memang rahmatan lil alamin. Betul, Islam itu indah. Tetapi ingat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min mathalu sabilatit tahab inna nafakhat alaiha ahmarat. Kata Nabi, perumpamaan mukmin itu kayak emas. Kamu lihat emas dipandang indah, betul, berkilauan, betul, emas enak dipandang. Begitu juga Islam ya. Islam itu lembut, betul, Islam rahmatan lil alamin, betul. Tetapi jangan coba-coba kamu macam-macam dengan Islam. Bagaikan emas, inna nafakhat alaiha, kalau ditiupkan api ya, yakni nafakhat
yakni apa, nafakhat an-nar, ditiupkan api. Kalau ditiupkan api, maka ahmarat, itu emas tadi akan memerah. Emas dilihatnya kuning berkilauan indah, betul. Tapi kalau ditiupkan api, emas akan menjadi merah. Begitu juga kita umat Islam, begitu juga kita orang mukmin. Jangan macam-macam dengan saudara-saudara kita. Kita memang lembut, kita memang rahmat lil alamin. Tapi kalau kalian macam-macam dengan umat Islam, dengan saudara-saudara mukmin, kita akan memerah bagaikan emas yang ditiupkan api. Kita akan berdiri melawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua siap bela saudara muslim Rohingya, siap berjuang bersama mereka, siap melawan budak-budak Myanmar, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah tolong saudara-saudara kita yang kuat jasadnya berangkat ke sana, yang tidak kuat hartanya yang nyampe ke sana. Harta nggak bisa nyampe, doanya saja. Nggak mau doa, jasad nggak mau ke sana, harta nggak mau ke sana, sumpel kau punya mulut pakai sempak, diam saja. Udah berangkat ke sana enggak, harta nggak nyampe, doa enggak, malah komen kayak si Tito Kapolri. Apa dia ngomong kemarin? Itu Rohingya itu hanya alat untuk memojokkan presiden. Lah, apa hubungannya sama Presiden Jokowi? Habis Ramadan, habis Lebaran, saya kira makin baik, makin goblok, saudara-saudara. Apa hubungannya sama Jokowi? Siapa yang mau ngejatuhin Jokowi? Apa urusan Jokowi sama Myanmar? Kapolri kok nggak nyambung begitu, saudara-saudara? Banyak juga si Yakut itu, Yakut orang apa Yakut itu? Ansor ya dia ya. Ngomong ini bukan masalah agama, goblok, bukan masalah agama, terus masalah apa, goblok? Jelas-jelas si biksu bangsat Asin Wiratu dia ngomong kok, jelas-jelas dia ngomong muslim itu kayak ular, ular itu berbisa, dimanapun kamu temui mereka harus dibunuh. Kalau bukan masalah agama, masalah apa lagi? Jadi kalau kalian nggak mau ikut turun ke sana, hartanya nggak mau juga, nggak mau doa, sumpel mulutnya pakai sempak Hello Kitty, diam aja kau. Ya, diam aja. Kalau ke sana nggak mau, harta nggak nyampe, doa nggak mau, mending diam. Nggak usah kau komen-komen. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara-saudara, sebelum saya tutup, sama-sama kita baca Hizib Nasor yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Hizib Nasor adalah Saiful Maslul, pedang terhunus yang siap untuk menebas siapapun musuh-musuh Islam. Kalau ada yang nggak hafal, amin amin aja ya. Kalau yang nggak hafal, amin amin, begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bisadati jabaruti kahrik, wa bi sur'ati igathati nasrik, wa bi ghalatika lintihaki huramatik, wa bi himatika liman ihtama bi ayatik. Nas'aluka ya Allah, ya Sami, ya Garib, ya Mujib, ya Syari', ya Muntakim, ya Syadid al-Bats, ya Jabbar, ya Qahar, ya ma la yajuzu qahrul jababirah wa la ya'dum alayhi ala kulli mutamarridah min al-muluki wal aqasirah anta ja'ala kaida man kaidani fi nahrih wa makara man makara bi aidan alayhi wa ufrata man hafril waqi'an fiha wa man shabali shabakat al-khida ij'al yasin musakan ilaiha wa musadan fiha wa asir ladaiha. Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad ikfina hamal idha walaki hamar rada waj'alhum likulli habibin fina wa sallit alaihim ajlan ni'mati fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid samlahum, Allahumma farriq jamahum, Allahumma ajlil adadahum, Allahumma ij'alid da'irata alaihim, Allahumma awsilil adaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an daratal hilim waslubuhu limadhal imhal wa ghul aydiyahum warbut ala qulubihim wa la tuballighum al amal. Allahumma mazzighum kulla mumazzaq mazzaqtu min adika intisara li amrik wa rusulik wa awliyaik. Allahumma antasir lana
انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم 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 هم الأمر وجل الظروف فلا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم اجنا شر الأسواء ولا تجعلها محلا للبلوى اللهم اعطنا عمل الرجاء وفوق العمل ياهو 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 يا من بفضل لفضله أسألك العجل العجل إله الإجابة الإجابة يا من عجب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من عجب دعوة زكريا يا من قبل تسبح يونس بن متى نسألك بصريحته الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدت لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت عملنا وإزتك إلا منك وخبر رجعنا وحقيقي على فيك إن أبطت غارة الأرحام وابتعد الفقر بش منا غارة الله يا غارة الله عادات الجديدة المسرعة في حل وقتاتنا يا غارة الله آدات الأدونى وجاروا ورجانا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقوت أعطابنا القوم الذين ظلموا والحمد lillahi rabbil alamin. Yang terakhir saudara-saudara, saya ini sangat cinta sama orang Madura. Saya waktu masih umur 12 tahun saya dipanggil sama saya punya abah, ya waladi Muhammad ta'al. Saya namanya Muhammad Bahar, saya asli dari Sulawesi. Saya punya abah itu kalau manggil Muhammad Bahar, nanti di pondok baru orang-orang tahunya Bahar, jadi Muhammad Bahar. Saya punya abah panggil ya waladi Muhammad ta'al, anakku Muhammad sini. Kamu nanti kalau sudah besar, abah mau kasih tahu kamu satu suku yang terkenal cinta betul sama habaib. Kamu mau lihat suku yang sangat cinta sama duriannya Nabi, sama habaib, kamu datang ke Madura. Kamu lihat di situ orang Madura semua adalah suku yang terkenal cinta dengan habaib. Saya tanya orang Madura di sini, siap korbankan jiwa nyawa untuk habaib? Ya siap. Siap kalau ada habaib, kiai, ulama dizolimi, siap caro, siap caro, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Udah doa tadi Hizib Nasr, sekalian doa ya. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.